pernikahan pasangan kelamin sejenis yang belakangan ini telah disahkan oleh pemerintah di beberapa negara bagian Amerika Serikat, bahkan di beberapa negara lain, adalah salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman. Dalam buku None of These Diseases, karangan S.I. Macmillan, MD, dan David E. Stern, MD, salah satu di antara beberapa faktor yang mempengaruhi kelainan dalam orientasi seksual adalah ayah yang secara emosi tidak dekat dengan anak, atau yang disebut emotionally distant, dan ibu yang terlalu mendominir anak, atau dengan kata lain smothering, dan meremehkan suami, atau spiteful. Baik, berikut adalah menghadapi kedatangan Tuhan dengan hati gembira, membawa kamu ke rumah Bapa. Itulah inti dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Apapun pertanda pada masa mendatang, apabila semuanya itu mulai terjadi, katanya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Sewaktu Jenderal Douglas MacArthur yang mempertahankan benteng Corregidor di Teluk Manila pada Perang Dunia yang kedua di Samudra Pasifik, mendapatkan perintah dari Presiden Amerika Serikat untuk menyingkir ke Australia. Ia berjanji kepada tentara dan rakyat Filipina bahwa ia akan kembali untuk membebaskan mereka. I shall return. Sewaktu ia kembali dengan tentara pembebasannya dan mendarat di Pulau Leyte, tidak jauh dari kota Manila, syarat pembebasannya yang pertama adalah, rakyat Filipina, sesuai dengan janji saya telah kembali. Yesus, panglima tentara sorga, Captain of the Lord's Host, telah berjanji pula bahwa dia akan kembali untuk membebaskan umatnya dari penjajahan setan. Biarlah kita siap sedia senantiasa untuk menolong dan menyambut kedatangannya. Berikut, bila kita melihat Yesus, itu tercantum di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 31 dan pasal yang ke-36 ayat 31. Malaikat Tuhan akan mengumpulkan orang-orang benar dari segala penjuru bumi. Yesaya 60 ayat 1-7. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu.
domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Midian dan Eva dan Sheba adalah keturunan Bapak Ibrahim dengan istrinya Keturah. Sedangkan Kedar dan Nebayot keturunan Ismail dari Bapak Ibrahim dengan istrinya Hagar. Mereka adalah keturunan Ibrahim dari timur yang telah dijanjikan Tuhan memperoleh berkat pula melalui benihnya atau Hesi. Di dalam Yesaya 49 ayat 12 kita baca, lihat ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Nah, Sinim adalah negeri Cina yang memperoleh nama itu dari dinasti Qin yang memerintah sekitar tahun 680 BC. Pada akhir zaman, pada seruan malaikat Wahyu Fatsal yang ke-18, banyak umat Tuhan di kandang-kandang lain akan dengar suara gembala dan akan bergabung di kandang Tuhan. Ayat yang ke-36 mengatakan, jam kedatangannya hanya Tuhan yang mengetahuinya. Masalah menentukan waktu untuk kedatangan Yesus yang kedua kali atau time setting. Nah, salah seorang pionir gereja Masih Advent hari ke-7 ialah Joseph Bates. Menurut perhitungannya mengharapkan kedatangan Yesus pada hari Gerafirat tahun 1851. Imam besar telah masuk ke bilik yang maha suci dan memercik darah 7 kali di depan peti perjanjian. 7 kali adalah 7 tahun. Hari Gerafirat 1844 tambah 7 tahun jatuh pada hari Gerafirat tahun 1851. Nah, nasihat yang Tuhan berikan melalui Ellen G. White kepadanya, bahkan kepada kita semua yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah bahwa tidak ada lagi nubuatan waktu. Kita semua adalah dalam waktu menunggu atau waiting time. Itu berarti bahwa setiap saat kita harus dalam keadaan siap sedia menantikan kedatangannya yang kedua kali. Nah, berikut adalah bagian Tuhan telah peringatkan umatnya bahwa pada zaman akhir menjelang kedatangannya yang kedua kali akan ada banyak pengajaran yang menyesatkan. Namun telah tertulis atau it is written harus menjadi patokan mereka. Marilah kita bahas salah satu yang paling penuh sensasi,